Mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari Kamis pagi menunaikan kewajiban lapor diri ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan. Lapor diri menjadi kewajiban Pinangki hingga Desember mendatang pasca dinyatakan bebas bersyarat dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Jika selama wajib lapor Pinangki kembali melakukan tindak pidana pembebasan bersyarat, mantan jaksa ini akan dicabut. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyebut ada 23 narapidana korupsi yang bebas dari penjara pada hari Selasa 6 September 2022. Salah satunya mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terbukti menerima suap dan pencucian uang. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyebut ada 23 narapidana korupsi yang bebas dari penjara pada hari Selasa 6 September 2022. Hal ini dipertegas pernyataan Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pas Kemenkumham Rika Aprianti. Rika menyatakan diantaranya adalah 23 narapidana tipikor yang sudah dikeluarkan pada tanggal 6 September 2022 dari dua lapas, yaitu Lapas Kelas 1 Sukamiskin dan Lapas Kelas 2A Tangerang. Salah satunya adalah nama mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki terlibat kasus Joko Chandra dan terbukti menerima suap sebesar $500.000 Amerika. Pinangki juga terbukti melakukan pencucian uang sebesar $375.000 Amerika Serikat. Pengadilan Tipikor memvonis Pinangki 10 tahun penjara, namun dipangkas 4 tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pinangki ditahan sejak Agustus 2020. Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yunto dalam program Sapa Indonesia Malam mempertanyakan Pinangki Sirna Malasari yang hanya menjalani sepertiga dari total hukuman pidana penjara. Emerson menilai pembebasan bersyarat jadi pukulan mundur bagi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Nah ini juga menarik ya, vonis Pinangki 6 tahun tapi 2 tahun sudah selesai, artinya hanya menjalani sepertiga ya hukuman. Ada yang perlu jadi catatan. Pertama nih isu soal efek jerah buat pelaku korupsi. Kemudian kedua, mengurangi efek jerah buat pelaku korupsi. Jadi orang akan melihat ya udah korupsi aja. Nanti kalaupun diproses, dihukum nanti akan ada remisi pembebasan bersyarat. Ini saya pikir juga satu hal yang jelek gitu ya, buruk di mata publik. Kemudian yang kedua, ini pukulan mundur buat institusi penegak hukum seperti KPK. Kalau tadi Kompas sampaikan beberapa nama-nama besar, itulah kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Kita harus ingat itu. Jadi KPK setengah mati memproses pelaku korupsi, justru di lembaga pemasyarakatan atau pemerintah dalam hal ini justru berupaya sebenarnya mempercepat pelaku korupsi itu bebas lebih awal daripada pelaku kriminal yang lain. Aturan pembebasan bersyarat narapidana tertuang dalam pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Persyaratan meliputi berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Bagi narapidana yang akan menjalani pembebasan bersyarat juga telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 masa pidana paling sedikit 9 bulan. Tim Liputan, Kompas TV.